Halo semuanya. Kali ini kita bakal coba bedah satu metafora yang dalam banget dan udah ada dari dulu, yaitu konsep tentang air hidup. Kita langsung aja ke intinya ya, lewat sebuah pertanyaan yang menarik banget. Coba deh bayangin, gimana ya rasanya kalau ada satu minuman, sekali teguh aja bisa bikin kita nggak akan pernah haus lagi, seumur hidup. Oke, untuk benar-benar nangkep maksud ide ini, kita perlu mulai dari yang paling dasar dulu. Sesuatu yang kita semua, tanpa kecuali, pasti pernah rasain. Rasa haus. Materi yang kita bahas ini berakar pada fakta yang simpel banget dan nggak bisa dibantah. Mau itu tanaman di pot, atau kita sendiri yang lagi kecapean, kebutuhan akan air itu universal. Semua makhluk hidup butuh air. Nah, ini titik awal kita. Sumbernya ngasih analogi yang kena banget nih, pakai contoh tanaman. Lihat deh bedanya. Kalau nggak ada air, tanaman bakal layu, kering, sendiri kelihatannya, terus mati. Tapi begitu dikasih air, wah dia langsung seger lagi, bisa tumbuh subur dan hidup. Kelihatannya sederhana, tapi ini gambaran yang pas banget. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Latar tempatnya itu di sebuah wilayah bernama Samaria. Pas lagi siang bolong, panas-panasnya. Jadi, ada seorang perempuan dari Samaria yang lagi jalan ke sumur, mau ngambil air kayak biasanya. Di sana dia ketemu sama seorang pengelana, namanya Yesus. Disinilah ceritanya jadi menarik banget. Soalnya, menurut catatan, pertemuan ini tuh aneh, bahkan bisa dibilang nggak seharusnya terjadi. Kenapa? Karena pada zaman itu, ada tembok sosial yang tinggi banget antara orang Yahudi dan orang Samaria. Mereka tuh nggak saling sapa. Jadi begitu mereka mulai ngobrol, itu udah kayak melanggar aturan tak tertulis. Dari pertemuan yang tabu inilah, muncul sebuah tawaran yang misterius. Dan tawaran inilah yang jadi jantung dari pembahasan kita soal air hidup. Awalnya sih biasa aja, cuma permintaan yang wajar banget. Boleh minta minum? Yesus, si pengelana ini jelas capek dan haus habis jalan jauh. Si perempuan ini kaget banget. Reaksinya itu langsung nunjukin tembok sosial yang kita bahas tadi. Loh, kok bisa-bisanya Anda, seorang Yahudi minta minum ke saya, orang Samaria? Wah, kerasa banget kan tegangnya di situ. Merespons kekagetan si perempuan, Yesus justru melakukan hal yang nggak terduga. Dia ngeflip obrolannya. Dari yang tadinya ngomongin air sumur biasa, jadi ngomongin sesuatu yang sama sekali beda. Dia bilang gini, kalau saja kamu tahu siapa saya, justru kamulah yang akan minta sesuatu dari saya, yaitu air hidup. Wah, coba bayangin jadi si perempuan itu. Pasti bingung banget kan dengernya? Nah, jadi apa sih air hidup ini sebenarnya? Di bagian inilah sumber kita mulai ngebongkar inti dari metafora ini. Oke, ini poin paling pentingnya. Ternyata ada dua jenis air yang dibicarakan. Pertama, air dari sumur. Ini buat fisik kita. Kita minum, seger. Tapi ya nanti haus lagi. Sifatnya sementara. Nah, yang kedua, ini beda. Ini air buat jiwa kita. Yang konon bisa memuaskan dahaga selamanya. Sumber kita ngasih analogi modern yang gampang dimengerti. Coba deh pikirin iklan-iklan minuman isotonik. Jargonnya macam-macam kan? Lebih baik dari air putih katanya. Tapi, ada nggak yang berani bilang, minum ini sekali dan kamu nggak bakal haus lagi seumur hidup? Nggak ada kan? Jadi jelas ya, haus yang dimaksud di sini tuh bukan haus tenggorokan kering. Sumber kita menggambarkannya sebagai kehausan akan Tuhan. Ini adalah kebutuhan yang lebih dalam. Kebutuhan jiwa kita akan makna hidup, tujuan, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ide ini dirangkum jadi satu. Semuanya bermuara pada satu ayat kunci yang sering banget disebut ayat emasnya. Ayat inilah klimaks dari percakapan mereka. Isinya adalah janji utama dari seluruh metafora air hidup ini. Bunyinya gini, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, inilah pesan utamanya. Janji paling puncak yang bikin air hidup ini beda dari air manapun di dunia. Dan pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Di luar kebutuhan fisik kita sehari-hari, apa sih sebetulnya artinya merasa haus secara spiritual? Nah, ini pertanyaan inti dari teks ini yang mungkin bisa kita bawa pulang untuk kita renungkan masing-masing.